tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di Bethesda Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di Bethesda Kids. Shalom adik-adik semuanya, senang sekali hari ini Kak Diana bertemu dengan adik-adik semua. Nah, kita sudah masuk di bulan Oktober. Wow, sebentar lagi tahun 2022 akan berakhir ya. Nah, di bulan Oktober ini kita akan masuk ke dalam tema yang baru. Temanya tentang bounce back. Bounce back itu seperti apa ya? Kira-kira seperti ini. Oh, wah, Kak Diana pegang sesuatu nih. Kak Diana pegang apa ya? Siapa yang bisa tebak? Ya, betul sekali. Ini adalah sebuah bola. Nah, bounce back itu seperti ini. Adik-adik lihat ya. Ketika Kak Diana jatuhkan bolanya ke bawah, dia akan kembali ke atas. Lagi ya. Ketika Kak Diana jatuhkan bolanya ke bawah, dia akan kembali ke atas. Itu namanya bounce back, bangkit kembali. Nah, tema kita bulan Oktober ini adalah tentang bounce back. Bagaimana kita bangkit kembali ya, bagaimana kita menjadi orang yang tangguh dan orang yang bertahan di dalam sebuah kesulitan atau masalah yang kita hadapi. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kak Diana minta semua adik-adik duduk yang manis ya. Siapkan dirimu, kita akan mulai ibadahnya dengan berdoa. Kak Diana taruh dulu ya bolanya ke sana ya. Oke, supaya Kak Diana bisa doa dengan sungguh-sungguh. Oke, kita mulai berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur, kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah kembali. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, kami undang Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sometimes life gets hard. That doesn't mean we should give up. When the going gets tough and I wanna give up, I will trust in you. 'Cause you're always gonna lead, always gonna lead, always gonna lead me through. When I'm feeling overwhelmed and almost wanna quit, I will not give in. 'Cause you're giving me strength, the strength to start again. Singing, everybody, come on, let's keep going. Ooh, 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 ooh. We're never gonna give up, no. Oh, everybody, come on, let's keep moving. Yeah. Ooh, 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 ooh. We're never gonna give up, no. Never gonna give up. Never gonna give up. Never gonna give up. No, never gonna give up, no. When I'm feeling like I can't finish where I started, I will look to you. Jesus showed me how. How to follow you. Singing, everybody, come on, let's keep going. Ooh, 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 ooh. We're never gonna give up, no. Oh, everybody, come on, let's keep moving. Yeah. Ooh, 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 ooh. We're never gonna give up, no. Never gonna give up. Never gonna give up. Never gonna give up. Never gonna give up, no. Never gonna give up. Never gonna give up. Never gonna give up. Never gonna give up, no. Everybody, come on, let's keep going. Ooh, 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 ooh. We're never gonna give
You don't make mistakes, and when things are a mess, you always know the way. You always know the way. You are perfect every single day, in every single way. I don't have to worry. You're perfect when I don't know what to do. Yes, I know it's true. I don't have to worry. You're perfect. Yeah, I know you are. Perfect. Yeah, I know you are. You are perfect every single day, in every single way. So I don't have to worry. You're perfect when I don't know what to do. Yes, I know it's true. I don't have to worry. You're perfect. Yeah, I know you are. Perfect. Yeah, I know you are. You check it out. Perfect. Mari adik-adik kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Allah kita hari ini. Sebelum mendengarkan pesan-pesannya untuk hidup kita, dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau naikkan pujian ini. Katakan, Engkau Tuhan penolongku. Engkau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita mau sungguh-sungguh bersyukur dengan pujian ini. Dari awal kita mau katakan, Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Sama-sama berseru pada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Adik-adik, benar-benar luar biasa ya. Kalian tahu apa yang paling Kak Diana suka dari video tadi? Kak Diana paling suka ketika melihat bahwa orang tersebut ya berusaha dan tidak menyerah. Bahkan ketika waktu hampir berakhir, orang tersebut dengan berani dan pantang menyerah tetap berjuang dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikan rintangan. Sendirian loh adik-adik. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana jadinya jika kita menjalani kehidupan seperti itu. Mungkin bukan persis seperti video yang baru kita saksikan tadi, tapi lebih kepada ketika kita menjalankan rintangan-rintangan atau melewati rintangan-rintangan di dalam kehidupan sendirian. Kak Diana mau sedikit flashback ya, sebentar ya ke belakang ya. Bagaimana Kak Diana melihat kembali ke dalam kehidupan Kak Diana yang dulu, yang penuh dengan rintangan, tantangan. Ya, saat-saat itu saat-saat yang tidak mudah. Ya, Kak Diana itu terkadang rasanya ingin menyerah, rasanya ingin berhenti. Kak Diana karena merasa sendirian dan tidak tahu, tidak bisa menduga apa yang selanjutnya akan terjadi. Nah, ketika Kak Diana merasa sendirian, ingin menyerah, ya tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Mungkin hal ini juga terjadi dalam hidup. Coba adik-adik pikirkan tentang keadaanmu hari-hari yang pernah kamu lewati. Apakah dulu kalian pernah merasa sendirian? Lalu kamu rasanya ingin menyerah? Mungkin kejadiannya di sekolah yang baru, kamu tidak memiliki teman. Atau kamu mungkin merasa minder dengan nilai-nilai kamu di sekolah. Atau mungkin ibumu pernah memintamu untuk membersihkan kamar mandi sendirian tanpa dibantu. Nah, apapun momen-momen itu bagimu, kita tidak dapat menghindarinya. Itu akan terjadi dari waktu ke waktu. Kita terkadang merasa sendiri dan itu mungkin terasa sulit. Pertanyaannya sekarang adalah, ketika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menghadapi masa-masa sulit? Terkadang ada hal-hal di dalam kehidupan ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Rasanya ingin menyerah. Nah, sekarang adik-adik coba lihat bola ini. Apa yang terjadi ketika Kak Diana jatuhkan bola ini? Lihat lagi ya, apa yang terjadi ketika Kak Diana jatuhkan bola ini? Nah, bola ini akan memantul kembali. Seperti bola ini, ya, yang bisa bangkit kembali, kita pun bisa bangkit kembali ketika kita terjatuh. Itulah yang akan kita bicarakan bulan ini untuk bangkit kembali. Ketika kita merasa sendiri atau ingin menyerah, tunjukkan ketahanan atau ketangguhan. Ketahanan atau ketangguhan artinya kamu bangkit kembali ketika ada sesuatu yang ingin membuatmu rasanya ingin menyerah atau terjatuh. Ingat adik-adik, apapun yang terjadi, kita dapat mempercayai Tuhan. Jangan pernah merasa sendiri, karena Tuhan selalu ada bersamamu. Dan hal pertama yang harus kita ingat ketika kita ingin menyerah adalah Alkitab, agar kita dapat berjalan atau terus belajar dari Alkitab. Nah, cerita Alkitab kita hari ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Allah dapat membantu kita hidup dengan ketangguhan atau ketahanan.
adik-adik kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah yang luar biasa yang akan menginspirasi kita semua untuk memiliki resilience atau ketangguhan atau kemampuan untuk bangkit kembali. Banyak hal yang Yesus lakukan semasa dia hidup di dunia. Dia seorang guru, seorang pembuat mukjizat, dan dia juga punya banyak pengikut yang belajar darinya. Namun kemudian Yesus ditangkap walaupun dia tidak melakukan hal yang salah. Dia kemudian diadili, dihukum mati. Bagi pengikut-pengikutnya, hal itu membuat mereka tidak punya harapan. Sampai kemudian mereka melihat Yesus bangkit dari kematian. Dan Yesus pun masih memberikan pengajaran kepada mereka. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kamu harus pergi dan jadikan semua bangsa muridku, dan aku akan selalu menyertai engkau sampai akhir zaman. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menjadikan segala bangsa murid-muridnya. Dan juga berjanji bahwa dia selalu menyertai mereka. Kemudian Yesus berkata, Kamu pun akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Dan di depan mata murid-muridnya, Yesus terangkat ke surga. Wow, lihat kemana dia pergi. Dia seperti burung atau pesawat terbang? Tunggu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia tadi bilang akan menyertai kita. kalian mungkin akan mengira-ngira, gimana ya Yesus akan menyertai mereka jika dia ternyata naik ke surga? Dan apa yang harus mereka lakukan untuk menceritakan tentang Yesus dari ujung bumi yang satu ke ujung yang lain? Nah, untuk itulah Roh Kudus datang. Saat hari Pentakosta, banyak orang dari seluruh penjuru bumi berkumpul di Yerusalem. Dan murid-murid Yesus berkumpul di satu tempat. Oke, jadi Yesus ingin kita menjadi saksinya bagi semua orang sampai ke ujung bumi. Nah, ada yang punya ide tentang caranya? Ya, kamu. Bagaimana dengan membuat iklan di TV? Lewat sosial media aja. Oh, tidak. Kita sebaiknya menelpon semua orang di seluruh dunia. Sepertinya itu ide yang bagus. Oke, baik. Tapi tidak ada satupun dari cara-cara itu yang sudah ditemukan saat ini. Adakah yang punya ide yang sesuai dengan abad ke-1? Tiba-tiba mereka mendengar suara dari surga seperti angin yang sangat kuat. Oh, itu vacuum cleaner? Bukan. Itu peniup daun-daun. Itu belum ditemukan. Lihat. Mereka melihat sesuatu seperti api dengan bentuk seperti lidah turun ke atas setiap dari mereka. Oh, apa yang terjadi sekarang? Sudah ikutin saja. Jesucristo está con nosotros. Apa? Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Dia berkata, Yesus beserta kita. Oh, aku tidak tahu kamu bisa bahasa Spanyol. Oh, begitu juga saya. Es increíble. Juga ada banyak orang yang berbicara dengan berbagai macam bahasa, tapi mereka bisa mengerti perkataan kita. Itu pasti Roh Kudus. Roh Kudus akan terus bekerja sehingga kabar baik tentang Yesus sampai ke ujung bumi. Adios semuanya. Hore! Dengan kuasa dari Roh Kudus, pengikut Yesus dapat memberitakan
memberitakan kabar baik pada semua orang di seluruh dunia tanpa perlu pergi kemana-mana. 3.000 orang menjadi pengikut Yesus hanya dalam satu hari. Meskipun Yesus telah naik ke surga, Dia menunjukkan kepada pengikut-pengikutnya bahwa Dia selalu menyertai mereka. Begitu juga dengan kita. Meskipun segala sesuatu kelihatannya mustahil atau kadang kita sedang merasa sendirian, Tuhan selalu menyertai kita. Itulah yang menjadi dasar kenapa kita bisa memiliki resilience atau ketangguhan atau kemampuan untuk bangkit. Karena kita tahu kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Selesai kisah kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Wow, cerita yang sangat menakjubkan bukan? Seperti yang kamu lihat, melalui kuasa Roh Allah, gereja mula-mula di Yerusalem tumbuh dengan cepat. Begitu banyak orang menjadi percaya dan kabar baik tentang Yesus menyebar. Orang-orang percaya, berbagi kehidupan mereka. Mereka belajar, mereka beribadah, dan bahkan mereka makan bersama. Mereka tahu bahwa kuasa Roh Allah dapat mengangkat mereka melalui apapun. Dan ini bagian yang paling keren adik-adik. Tuhan yang dulu menyertai murid-muridnya adalah Tuhan yang sama, yang bersama dengan kita saat ini juga. Saat ini adik-adik, Tuhan bersama dengan kita hari ini. Sama seperti kepada orang percaya mula-mula. Tuhan dapat membantumu bangkit kembali ketika kamu harus menghadapi hal-hal yang sulit. Kamu dapat menemukan ketangguhan atau ketahanan karena kamu tahu sekarang bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kamu. Itu benar, menyenangkan bukan? Bahwa Tuhan Allah selalu ada bersamamu, menyertaimu melalui masa-masa indah ataupun masa-masa sulit dalam hidupmu. Dan kita tahu bahwa kita dapat percaya, mempercayai Allah apapun yang terjadi. Baiklah adik-adik, sekarang ayat hafalan kita bulan ini ada di dalam Yesaya 40 ayat 31. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menyerah dan selalu menantikan Tuhan. Ini di ayat hafalannya. Silakan Benji. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Nah adik-adik, bagaimana ibadah kita hari ini? Menyenangkan bukan? Sekarang adik-adik sudah mengerti ya bagaimana kita harus bertahan, bangkit kembali menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat ketika kita menghadapi kesulitan. Oke adik-adik, ibadah sudah berakhir. Oh iya, sebelum kita berdoa, Kak Diana mau ingatkan kembali untuk adik-adik ikut Kids Altar. Siapa yang belum daftar Kids Altar? Ayo Kak Diana undang, segera daftar ya. Adik-adik, nanti di Kids Altar itu adik-adik bisa mengenal teman-temannya, bisa bertumbuh bersama, berdoa, saling mendoakan. Wah, pokoknya pasti menyenangkan. Oke adik-adik, kita berdoa sekarang ya. Kita tutup, akhiri ibadah kita hari ini. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur, kami sudah belajar bagaimana menjadi orang yang tangguh, orang yang bertahan di dalam kesulitan. Kami mau Tuhan menjadi orang yang menyenangkan hatimu selalu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat ajaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.